Baik, kita lihat dulu ya. Ini kalau share market hari ini hampir boleh bilang ya memang nggak ada apa-apa ya. Bahkan cenderung malah sentimennya cukup negatif ya. Kita lihat dari mana nih? Dari pertama kita lihat dari Tiongkok dulu ya, dari Cina dulu ya. Kalau GDP-nya itu mana dia? Ini ya, GDP-nya turun dari tadinya 5,3 ya, diperkirakan ada 5,1, ternyata turun menjadi 4,7 ya, 4,7%. Kenapa kita melihat ini? Karena hampir boleh bilang perekonomian kita cukup tergantung ya pada Tiongkok ini. Ini teman-teman bisa lihat yang di Bloomberg ya. Kita cukup tergantung. Kenapa ya? Karena volume ekspor kita ke Cina itu sangat besar ya. Jadi kalau GDP-nya turun, artinya kan tingkat perekonomiannya juga itu ya, juga akan merosot kan. Nah, kalau merosot pasti akan efek ke neraca perdagangan kita. Karena ekspor kita ini hampir bilang terbesar kan buat buat kita ke Cina gitu ya. Di situ nanti pasti teman-teman akan ketemu dengan bahan-bahan mineral ya, besi, baja, segala macam itu udah pasti akan kena. Kemudian teman-teman mungkin akan lihat ada beberapa komoditas lain itu juga ekspor ke Cina cukup besar, yaitu sawit. Ya, jadi kalau GDP-nya turun, nah itu kan jadi sebuah masalah ya buat buat kita ya, makanya kita memperhatikan itu. Nah kemudian kalau seandainya Trump menang, saya nggak tahu nih nanti kalau misalnya Trump menang, dia kan pasti udah mulai ya, udah mulai sesumbar kan. Kalau perang dagangnya sama Cina itu akan dilanjutin. Kita lihat di dalam negeri sendiri ya, kita tahu bahwa ekspor kita kan cukup besar ke Cina kan. Tetapi sudah ada satu kebijakan, kemungkinan besar akan ada kenaikan bea masuk 200% untuk barang-barang yang berasal dari Cina. Ya, itu jadi anti dumping buat kita gitu ya. Jadi barang-barangnya akan dinaikin sekitar 200% ya. Kemudian ada Satgas. Satgasnya itu sudah mulai beroperasi. Jadi Satgasnya namanya Satgas Lartas kalau nggak salah ya. Jadi di dalamnya itu ada kepolisian, ada BP POM, ya ada Kementerian Perdagangan. Kalau Kementerian Perdagangan untuk ngecek itu ya syarat untuk masuknya. Kemudian habis itu BPOM itu ya buat ngecek BPOM-nya, kemudian habis itu SNI-nya, ya kemudian kepolisian ya cuma mensupport itu ya. Jadi itu Satgas itu sudah berjalan ya, sehingga kita lihat ya kan kita boleh katakan lah ya barang-barang Cina itu nanti dalam 1-2 bulan ke depan itu pasti akan berkurang sekali. Ya, jadi ini nggak tahu nih ya kebijakan ini ya tentu agak-agak kontradiktif kan ya. Maksudnya di satu sisi kita tergantung banget ya, ekspor kita kan besar ke Cina sana. Tetapi dalam negeri sendiri kita mencoba untuk menerapkan anti dumping. Bukan cuma kita tok ya. Malaysia juga sudah mulai menerapkan anti dumping ya. Jadi ini mereka udah mulai menaikkan bea masuk ya, bea masuk untuk barang-barang dari Cina. Nah, kalau ini berlanjut ya nanti apalagi nanti sampai November sampai tahun depan pada saat pelantikan Trump itu udah pasti akan lanjut lagi nih. Nah, kita kita kurang lebih kita mau lihat ya kira-kira bagaimana dalam waktu 5 bulan ke depan ya. Dalam 5 bulan ke depan itu akan seperti apa. Nah, Oktober itu akan ada pemerintahan yang baru. Nah, kita melihat kebijakan yang akan terjadi itu seperti apa. Ya itu mungkin saya update itu aja. Kemudian yang mungkin agak mengejutkan pasar itu adalah Bank Sentral China itu sempat menurunin 10 basis poin doang untuk suku bunganya ya. Hanya 10 basis poin, oke? Kemudian yang ketiga, pasti teman-teman akan tanya mengenai Gotoh kan? Ya, Gotoh kan kemarin sempat naik sampai ke 57. Oke, memang banyak berita yang cukup positif di Gotoh sendiri, di mana mereka akan ada RUPS ya di bulan Agustus akhir kalau nggak salah ya. Nah, beberapa kebijakan yang mungkin akan diterapkan yang dibutuhkan untuk disetujui pada saat RUPS itu adalah salah satunya adalah yang paling baru itu adalah Gotoh untuk mencoba untuk menghapus ya atau menarik kembali menghapus jumlah saham beredar itu sekitar 10 miliar ya. Ya, 10 miliar lembar ya. Jadi makanya itu jadi kayak pasar agak bergairah karena salah satu yang jelek dari Gotoh itu adalah jumlah saham beredarnya yang sudah lebih dari 50%, bahkan sudah di angka 75% lebih kan. Nah, jadi kalau misalnya mereka akan menghapus buku kan 10 miliar, ingat loh ya, 10 miliar itu mungkin teman-teman lihatnya banyak. Jumlah saham beredar Gotoh itu kalau nggak salah 1 triliun lembar lebih ya.
Ya, kalau saya tidak salah. Jadi kalau artinya kalau dia ngambil atau, ngambil balik sekitar 10 miliar, itu berarti itu mengurangi 1% saja. Ya, 1% saja saham beredar di masyarakat. Tapi itu menjadi berita yang positif gitu untuk GoTo. Nah, kemudian menjelang laporan keuangannya GoTo. Ya, menjelang laporan keuangannya GoTo. Jadi ada peluang nih di laporan keuangan Q2 ini, laporan keuangan GoTo kemungkinan besar positif ya. Jadi mulai ada cuannya. Nah, cuannya ini sebenarnya kalau teman-teman lihat dari sisi GoTo-nya sendiri ya, ini mungkin udah cukup sering saya gambarkan ya. Pertama adalah dia punya recurring income. Recurring income yang berasal dari Tokopedia. Jadi berapapun penjualan Tokopedia, dia akan mendapatkan sekitar plus minus 25%-nya. Ya, bukan penjualan itu ya, penjualan itunya, tapi lebih ke arah fee-nya ya. Fee namanya apa itu ya. Nah, itu dia akan dapat 25%. Dan itu sebuah jumlah yang cukup besar ya, walaupun itu dibaginya 3 bulan sekali, per kuartal sekali kan. Ya, tapi itu adalah jumlah yang sangat besar ya. Nah, jumlah itu mungkin akan bertahan ya, karena ini recurring income ya. Jumlah itu akan bertahan seiring dengan kemarin tuh kita lihat TikTok. Ya, TikTok Shop itu merupakan platform penjualan online terbesar di Indonesia. Ya, ini kita bilang Indonesia dulu karena GoTo itu kan cuman ada recurring income dari Tokopedia kan, adalah sebuah platform dengan penjualan online terbesar di Indonesia. Ya, jadi ya itu pasti ada hubungan dengan GoTo karena recurring income-nya dari situ nih. Ya, itu jadi ini berita yang itu positifnya. Kemudian yang kedua, kita lihat GoTo itu kan sekarang memegang GoTo Financial terutama di GoPay kan, ya. GoPay. Nah, kalau teman-teman tahu GoPay itu data terakhir itu menunjukkan dia punya 120 juta pengguna seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Jadi artinya kalau saya boleh katakan beginilah ya, GoTo itu atau bukan GoTo, GoPay itu hampir boleh dibilang dimiliki oleh semua penduduk Indonesia yang punya handphone. Yang udah 17 tahun ke atas ya maksudnya gitu ya, karena kan pakai GoPay kan. Jadi itu adalah nasabahnya si GoPay. Jadi itu jumlah yang sangat-sangat besar. Jadi kalau dihitung menjadi itu ya aset tangible-nya itu, ini adalah aset yang sangat-sangat besar yang bisa dijual oleh si Gotonya. Gotonya, jadi GoPay-nya sendiri itu bisa dijual gitu kan. Ya maka dari itu mungkin membuat si Goto itu sampai hari ini masih diperhatikan. Ya, masih diperhatikan oleh investor ya dengan manuver-manuver yang dilakukan oleh Patrick Waluyo. Jadi orang masih cenderung mempercayai Goto. Kemarin waktu 50 kenapa kita nggak pede untuk ngambil? Ya, nah, saya jelasin ulang. Oke, kita kenapa nggak ngambil untuk yang saham-saham yang di 50? Karena kita nggak punya spare untuk stop loss-nya. Memang nggak mungkin turun lagi gitu ya. Dengan volume yang ada pada Goto, dengan transaksi-transaksi yang masih terus terjadi pada Goto, untuk dia masuk ke dalam papan pemantauan khusus itu kan sangat-sangat tipis sekali. Karena kalau untuk masuk ke dalam papan pemantauan khusus lu harus sudah mulai tidak liquid, gitu kan? Nah, kalau untuk di Gotonya sendiri jelas mungkin buat masuk ke situ itu kecil kemungkinan gitu kan. Tapi kenapa kita nggak pede? Nah, yang membuat kita nggak pede itu satu adalah kepemilikan publiknya itu yang terlalu besar. Ya, logik di balik kepemilikan publik yang terlalu besar itu, kenapa kita nggak berani ngambil? Karena kalau lu mau akumulasi, lu butuh likuiditas yang sangat-sangat besar untuk bisa menggerakkan si Gotonya. Nah, sama kayak kemarin. Ya, teman-teman mungkin lihat dia dari 50 sampai ke 57 ya. Likuiditas yang terjadi di situ tuh berapa besar? Ya, itu sangat-sangat besar sekali. Gitu. Nah, tapi itu memberikan kepada kita sebuah insight lah ya, bahwa ada loh, ada institusi yang nongol di situ. Kayak kemarin ya, ada yang membeli di angka 200 200 berapa gitu ya di pasar nego kan. Itu juga angka yang cukup besar, berapa triliun kan. Ya, nah itu ada artinya ya Goto itu memang masih masih oke lah untuk kita lirik. Nah, cuman ya kalau teman-teman lihat Goto saat ini dengan posisi dia cuman bergerak sedikit, ya ini kan cuman pergerakan ya itu apa kita bilang ya merespon adanya berita-berita positif ya antara lain laporan keuangan yang di Q2,
kemudian habis itu soal buyback-nya dia. Buyback-nya itu kan ini buyback terpisah dengan yang rencana dia untuk menghapus bukukan itu sekitar 10 miliar saham itu ya, itu terpisah. Jadi ya buyback itu tetap akan jalan. Ya, penghapus bukuan ini yang program apa yang namanya Green Shoes atau apa gitu ya. Nah, itu tetap akan jalan. Nah, cuman yang penghapus bukuan sekitar 10 miliar saham itu butuh persetujuan RUPS dulu ya di tanggal 30 Agustus ya, 30 Agustus ini. Nah, jadi karena itulah kalau dia ada penghapus bukuan, maka nanti akan ada private placement ya, akan ada kayak right issue segala macam kayak gitu. Nanti dia akan berlangsung seperti itu ya. Nah, jadi apakah kita lihat si Goto itu secara teknikal menarik sekarang? Ya enggak. Ya, tidak menarik ya untuk teknikalnya kita tidak melihat ada sebuah setup di situ. Ya walaupun nanti kalau dia turun sampai ke gocap lagi ya udah kita keluar. Kalau bisa keluar ya. Kenapa? Karena ini 30 Agustus masih lama. Jadi lebih baik kita menunggu terbentuknya seenggaknya terbentuknya komet lah atau strukturnya seenggaknya minor gitu. Ada high low di situ baru teman-teman lihat di situ. Tapi kalau enggak lebih baik kita enggak dulu gitu ya. Dan lagian masih banyak kok saham-saham yang lain walaupun pasarnya sepi sekali gitu ya. Tetapi masih banyak saham-saham yang lain. Nah, mungkin satu saham yang mungkin saya boleh mention di sini buat teman-teman perhatikan adalah ya ini adalah sebuah saham yang tahu ya teman-teman ya ini adalah XX1 kan ya bioskop XX1. Jadi yang kita lihat itu adalah dia turun kemudian dia udah ngebest di situ ya. Jadi antara 200 sampai 242 itu trading range ya 242, 244 gitu ya. Ya itu adalah trading range ya. Nah, teman-teman udah tinggal kelompokkan fasenya. Ya, teman-teman bisa lihat kan ini adalah klimaksnya. Ya, klimaksnya sudah terjadi, kemudian kita tinggal mengelompokkan. Nah, habis itu teman-teman juga nanti juga bisa tungguin adalah ya pasti balik lagi ke kalau nggak money spot ya berarti ke arah komet gitu kan. Tapi ini udah teman-teman udah tinggal kita mulai perhatikan saja ya. Nah, kemudian habis itu likuiditas dari saham ini tidak terlalu besar loh ya. Jadi ya kalau dia lagi ramai itu mungkin ada lot-lot yang 10.000 ya. Tetapi kalau lagi nggak ramai itu lot paling gedenya itu paling antara goceng lah ya 5.000 lah ya 5.000 ya. Tapi yang kalau dia lagi sepi itu lotnya paling tinggi itu 1.000. Nah, jadi ya teman nanti tinggal perhatikan ini ya. Jadi ya kita nggak bilang liquid sekali, tetapi ya oke lah buat kita bisa mulai ya kolek-kolek dulu gitu ya sebelum dia mulai kembali ramai gitu ya. Ini yang kita lihat ya dari si Sinema. Jadi Nusantara Sejahtera Raya. Kalau saya sebut ini pasti teman-teman nggak tahu lah ya. Tapi ini adalah XX1. Apa yang mau dilihat? ASLC. Nih teman-teman ya, kalau kemarin kan saya minta teman-teman perhatikan kan, ada potensi terjadinya spring ya. Ya. Nah, ASLC sudah mengkonfirmasi spring tuh. Benar ya, dia udah mengkonfirmasi spring, berarti ini ada di dalam fase D. Ya, benar ya. Tuh, dia lihat turun. Ini turun, lihat ya volumenya kan kecil. Ya, volume kecil kemudian habis itu mulai kembali ke atas ya. Ini udah LPS, ini udah LPS yang kedua. Jadi ya teman-teman sebenarnya udah bisa hitung komet nih daerah ASLC. Nah, kalau lihat dari ini, dari sentimen yang ada, kita tahu mobil bekas itu malah sekarang lebih laku dibandingkan dengan mobil baru. Nah, ya mungkin karena ekonomi juga lah ya. Atau mungkin orang-orang juga udah mulai sadar kalau mobil itu adalah beban ya, adalah liability kan. Jadi ya kelihatannya ya orang-orang mulai mencoba untuk melirik mobil bekas ya. Jadi ya mungkin pasar mobil bekasnya lumayan gitu. Jadi ini makanya ada terjadi pergerakan. Jadi udah sempat spring di situ. Ini springnya kemudian habis itu dia naik dengan cepat ya. Ini V-shape kan. Ya, V-shape kemudian dia hold kan. Ya, jadi ini udah tinggal teman-teman udah bisa tinggal perhatikan aja nih. Jadi range-nya udah tinggal tunggu dia break. Dia break. Nah, atasnya pasti akan ada SOS kan. Ya, nah, SOS jangan selalu berpikir kalau SOS itu pasti kotak gitu ya. Dia bisa jadi apa bentuknya naik gitu ya. Bisa aja kayak gitu ya. Pokoknya intinya adalah teman-teman udah lihat dia break dari set 1, berarti di atasnya itu adalah potensi terjadi markup. Ya, ada set 2-nya di daerah situ. Jadi ini tinggal ngelanjutin trade.
Ini udah confirm untuk springnya ya, untuk ASLC ya. Jadi tinggal teman-teman mau lihat break di 131 atau kita mau tunggu komet atau daerah swing low-nya ya. Ini untuk si ASLC udah kurang lebih segitu. Saham otomotif kita udah bahas kemarin. Astra International, IMAS, segala macam kita udah bahas kemarin. Tinggal lihat saya video kemarin. TBLA juga kita udah bahas kemarin, tapi saya upload nggak ya TBLA ya. Nah, TBLA kemarin saya udah itu ya, wanti-wanti buat teman-teman ya. TBLA ini kan sebenarnya ada dua nih. Ada dua price in yang bisa di apa untuk TBLA ya. Jadi ada dua sentimen yang lumayan positif untuk TBLA. Yang pertama itu adalah soal ya bioetanol. Ya bioetanol untuk apa itu namanya? Gulanya ya. Gulanya TBLA. Ya karena kan tebunya kan bisa buat bioetanol kan. Ya, nah kemudian habis itu untuk CPO-nya. Ya untuk sawitnya. Jadi CPO-nya sendiri itu tahun depan itu akan berlaku B40. Ya, B40 sudah diuji di kereta api, kelihatannya cukup bagus. Jadi udah mulai positif 2025 itu akan di biodiesel itu akan menjadi B40. Nah, kalau biodiesel jadi B40 berarti kebutuhan untuk CPO itu akan jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun ini. Kebetulan lagi untuk biodiesel ya, untuk biodiesel kita lihat itu adalah yang paling besar mensuplai biodiesel itu TAPG sama DSNG. Itu pasti akan kita ambil duluan. Nah, kemudian TBLA sendiri itu yang tadi saya bilang sentimennya mungkin akan ada dua. Nah, tinggal kita research ke dalamnya TBLA. Apakah untuk bioetanolnya dia cukup cukup mumpuni untuk dijual ke pemerintah atau mungkin dia lebih laku kalau dijual dalam bentuk gula dan lain sebagainya. Ya, nanti tinggal lihat di daerah situnya. Ya itu untuk TBLA. Kalau untuk teknikalnya nanti teman-teman bisa lihat video yang sebelumnya deh. Arko sesi 2. Arko memang udah rebounds ya. Saya udah share juga kan ya chartnya itu di ini kan di Telegram ya. Jadi apa yang mau kita lihat? Itu bisa aja karena dia belum selesai kok turunnya. Ini belum selesai turunnya atau jangan-jangan memang sudah ada sentimen di situ kemudian habis itu. Jadi kita masih tetap kita tunggu di daerah yang kita tunggu. Jadi ini haltenya kita nggak usah digeser. Ya, jadi haltenya kita tetap di situ. Ya, kalau mau dikecilin, kan kemarin udah saya kecilin ya, udah sampai ke daerah sini kan, kalau nggak salah daerah 900 ya. Udah tunggu aja di situ, nggak usah pusingin soal nanti dia rebound atau apa, atau nanti kita ketinggalan Arko dan lain sebagainya. Sekali lagi, kita nggak kejar harga, tapi biarkan harga yang menuju ke haltenya kita. Ya, kita cuma tetap duduk manis aja tunggu di daerah entry kita. Nggak dapet, nggak usah pusing. Ya, nggak usah pusingin soal, wah gue nggak dapat Arko nih, maka gue harus kejar. Nggak usah. Ya, ingat masih ada 900 saham lebih. Bahkan udah mau ada di daerah hampir 1000 saham kan. Ya walaupun itu semua sampah, tapi minimal saham di indeks harga saham gabungan nggak cuma satu ini. Ya masih ada yang lain. Jadi ya udah tinggal teman-teman. Makanya kenapa butuh analisa, butuh melakukan research ya. Sehingga kita punya banyak sekali area-area yang kita tungguin. Nah, mana yang dijemput itu aja yang kita lihat di porto kita. Yang nggak dijemput ya sudah nggak usah dipusingin. Gitu. Kalau teman-teman lihat, gua kayaknya harus konsentrasi dapetin Arko gitu kan. Sehingga lupa research yang lain ya. Ya itu salah kita gitu loh. Nggak, emang indeks harga saham gabungan cuma punya Arko enggak kan? Ya karena enggak ya makanya teman-teman udah siapin beberapa kesempatan. Ini sama kayak gini lah ya. Dalam hidup kita sehari-hari, saya selalu akan menganalogikan kita trading dengan hidup kita sehari-hari. Lu kalau hidup sehari-hari nih, ya kemudian habis itu teman-teman mau mencari pekerjaan. Yang teman-teman lamar cuma satu perusahaan. Ya, yang lu dikirim apa itu namanya CV, ya lamaran segala macam itu cuman ke satu. Ya, atau teman-teman langsung kirimin 10 atau 20 lamaran ya. Kita mau lihat nanti siapa yang manggil kita duluan. Benar nggak? Ya, untuk wawancara, untuk nanti interview, untuk psikologi tes dan lain sebagainya kan. Benar nggak? Nggak mungkin lu. Oh, oke. Gua search sama satu. Udah gue coba aja satu dulu. Gue kirim lamaran ke satu itu. Nungguin berbulan-bulan nggak dipanggil-panggil. Nggak mungkin seperti itu kan? Ya, lu pasti akan langsung tembak peng 20 lamaran lu kirim dulu kan. Yang mana yang manggil duluan? Mana yang manggil duluan lalu lu wawancara duluan lah.
Ya karena lu nggak mungkin menunggu kan, 20 perusahaan ini memang sudah lu research, ini adalah cocok dengan gua gitu loh. Ya kan? Nah, makanya lu kirim lamaran ke 20-20-nya. Lihat mana yang duluan. Yang mana yang duluan udah gua ambil aja yang itu. Betul, lu nggak mungkin bisa menunggu sesuatu yang, aduh ini dipanggil apa enggak? Kalau nggak dipanggil, nah lu baru nanti udah berapa bulan kemudian lu baru kirim lagi lamaran satu. Kan lu udah buang-buang waktu, bener nggak? Ya, nah disitulah makanya sebelum lu kirim lamaran, yang lu lakukan apa? Research. Ya research, nah ini mana ya perusahaan-perusahaan yang cocok sama gua nih, ya nah ini perusahaan-perusahaan ini yang akan gua kirimin lamaran, gitu kan, ya mana yang dipanggil. Nah sama kayak trading, gua research, mana yang cocok dengan setup gua, ya nah oh ini udah cocok nih setup-nya nih, oh daerah entry gua begini gini gini, ya lu buka, ya kan lu buka kan. Nah pada saat lu buka, ya mana yang jemput, ya kalau udah dijemput ya udah itu yang difokuskan. Ya kalau nanti misalnya, oh ada yang naik duluan nih, wah kemudian dia naik tinggi banget, ternyata gua nggak dijemput, ya sudah nggak usah disesali, itu namanya trading. Sama kan, sama kayak hidup lu sehari-hari gitu loh. Kalau memang ini udah dipanggil, ah jangan-jangan nanti yang itu itu bakalan panggil gua nih, ya lu bakalan ngebuang kesempatan ini. Kalau nggak dipanggil gimana? Gitu kan, kan nggak mungkin lu lakukan itu kan, lu pasti akan, "Ya udah gue terima dulu." Ternyata itu dipanggil, ya sudah lu tinggal tinggal lu mau bagaimana aja, ya kan. Kalau memang, "Oh gue tinggal ini, gue ambil yang itu." Ya sudah, ya itu keputusan lu yang harus lu ambil, berdasarkan research lu, berdasarkan analisa lu. Ya gue kayaknya lebih cocok dengan perusahaan yang itu, walaupun ini sudah disetujui, mungkin gue akan ambil ke situ. Nah, nanti pada saat lu pindah ternyata ini nggak cocok, ya sudah terima nasib, gitu, tetap lu harus jalankan. Ya bukan, "Ah, nyesel gua, kenapa gua tinggalin yang itu?" Gitu ya, untuk pindah ke sini. Nggak bisa, lu nggak bisa melakukan itu, gitu. Lu cuma bisa mengendalikan apa yang lu bisa kendalikan, gitu ya. Kalau memang analisa lu udah yakin dengan analisa itu, ya sudah lakukan itu. Ya, trade with your plan ya, rencana lu bagaimana, itu yang lu jalankan, gitu, sesuai dengan rencana lu. Gitu ya, kalau kalau, ternyata rencana gua jelek nih, lu nggak bisa rewind dan nggak perlu disesali, percuma juga apa yang lu sesali, lu ngapain lu sesali gitu ya. Ya itu kurang lebih trading. Jadi jangan, ya apa yang lu lakukan dalam hidup lu sehari-hari, lu lakukan di trading, sama persis. Ya, nah kalau lu menyesal masuk ke sini, kemudian habis itu lu lompat ke tempat lain gitu ya, kemudian menyesal lagi. Nah, dalam hidup lu sehari-hari kayak gitu, maka dalam trading lu pasti lakukan itu. Nah, hasilnya sama. Jadi apa yang sudah menjadi pengalaman lu dalam hidup sehari-hari, jangan lu ulangi pada saat lu trading, karena hasilnya sama. Gitu ya, kalau lu pernah gitu ya, maksudnya udah cukup berumur gitu ya, lu pernah ngalamin hal-hal yang di dalam hidup lu itu kayaknya kalau gua ikut kata orang tanpa gua riset segala macam ya, ujung-ujungnya nyesel. Nah, jangan lakukan itu pada saat lu trading. Ada insight, oke, gua terima insight itu, tapi gua research, gua kupas dulu, gua cari tahu dulu. Bener nggak apa yang gua ikutin ini cocok nih sama gua, kesanggupan gua, kemampuan gua cocok nih, gitu ya, baru gua ikutin. Tapi kalau enggak, jangan, gitu. Termasuk kalau misalnya oke, bilang ya, masuk Goto," gitu kan, lu berhenti dulu, jangan, tinggal langsung klik gitu kan. Lu research, kenapa harus Goto, ya bagaimana gua ngikutin Goto, apa yang nggak dilihat di Goto, bener nggak harus, ada sesuatu yang menarik di Goto, kayaknya nggak pas deh, daripada Goto mendingan gua ambil yang ini gitu loh. Ya selalu lakukan seperti itu. Ya selalu lakukan seperti itu. Nah akhirnya ya teman-teman punya pendirian sendiri, teman-teman punya rencana sendiri, teman-teman tahu ya apa yang harus gue ikutin nih, punya plan sendiri. Jadi apa yang kita lakukan sekarang itu cuma insight doang. Ya update, review tok buat teman-teman. Gitu ya, kalau misalnya gue dapat update apa, teman-teman dapat update apa, ya kita saling melengkapi. Itu namanya komunitas. Gitu, yang gue bikin di sini itu komunitas, bukan, tempat teman-teman, apa ya, ngemis ngemis stock pick, ya, stock pick itu bukan seperti itu. Enggak, itu stock pick yang saya kasih juga belum tentu 100% pas kan, ya kan? Ya. Nah, karena itulah makanya kenapa saya tekankan terus risk management. Karena penting itu. Lu bisa survive apa tidak, ya itu karena manajemen risiko lu. Nah, kalau lu bicara manajemen risiko, kita lihat dalam hidup sehari-hari lu melakukan manajemen risiko nggak? Itu jelas lu lakukan.
ya jelas lu lakukan. Ya balik lagi kalau misalnya contoh ya, lu mau melamar, pekerjaan di sebuah perusahaan, yang lu hitung apa? Gajinya. Gajinya berbanding dengan transportasi sama konsumsinya gua, ya. Kalau misalnya kantornya itu ada di ujung Berung gitu ya, rumah gua juga di ujung Berung gitu kan, ya sama-sama tempat jin buang anak gitu kan, transportasinya pasti jauh dong, pasti jauh lebih mahal gitu kan. Jadi kalau gaji gue dapat itu udah pasti dengan, ongkos transportasinya udah mungkin udah habis berapa persen gitu kan. Ya belum lagi konsumsi. Ya, nah nanti kalau gue makan siang, kalau dari sana, dari kantor sampai ke rumah mungkin akan lewatin, makan malam, ya nah makan malam berarti gue harus di jalan kan. Lu mesti ngitung itu semua kan. Itu namanya apa? Manajemen risiko kan. Kalau ternyata setelah dihitung-hitung, setelah dikurangi konsumsi bla 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 segala macam, ternyata take home pay lu cuman tinggal 30%, masa iya, walaupun ini perusahaan cocok banget sama lu, punya jabatan cocok dan lain sebagainya, tapi lu cuma bawa pulang 30% dari total gaji lu. Nah 70% kemana? Ya semua udah habis di operasionalnya, lu pergi ke kantor dan lain sebagainya. Kan nggak mungkin lah lu lakukan kan? Bener nggak? Ya cuma 30%, gimana hidup? Gitu ya, lu bayar, listrik, bayar PAM, bayar, cicilan, bayar ini, semua udah habis, gimana makannya? Gimana anak sekolah? Kan pasti lu ngitung kan? Betul nggak? Nah, hitungan itu namanya manajemen risiko. Nah, demikian juga kalau teman-teman lakukan di trading, ya. Jadi nggak cuma serta-merta pok gitu masuk di situ. Ya, kita bisa survive di dalam trading, kita bisa survive atau tidak dalam hidup, itu karena manajemen risiko itu. Ya, kalau gue bicara mengenai manajemen risiko, teman-teman lihat deh. Ya, kalau saya udah bicara mengenai itu, viewernya itu sedikit sekali. Kenapa coba? Karena mereka nggak mau melakukan itu. Nggak penting gitu kan. Pokoknya gue masuk kalau bisa langsung 100%. Ya kalau turun bagaimana? Itu yang perlu diperhitungkan. Karena kalau harganya turun, yang habis itu modal lu. Bagaimana lu mau dapetin keuntungan kalau modal lu ternyata habis? Jadi trader itu kan kita memproteksi modal kita dengan apa? Manajemen risiko. Ya, nah kalau lu bilang nggak penting, ya coba aja lu nggak melakukan itu dalam hidup lu sehari-hari. Habis nggak lu? Oke, teman-teman, saya pikir hari ini mungkin di segitu dulu ya. Ya, nanti kita akan ketemu di hari Jumat mendatang ya, 2 hari lagi ya. Kita lihat nanti ada update apa lagi nggak ya. Nah, untuk teman-teman yang kita review hari ini ya, nanti tinggal di research lagi. Kalau lu punya insight yang lain, nanti tinggal itu ya, tinggal kita diskusi aja. Ya, teman-teman bisa ambil di kan kita nanti upload di YouTube kan, tinggal komen aja di YouTube ya. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu di hari Jumat mendatang. Oke, God bless. Saya izin pamit.